Cuma dicerot, lu bisa keluarin semua ya. Hari ini gue udah punya banyak banget berita-berita acara, bukan berita acara ya. Hari ini gue udah banyak banget komentar-komentar yang udah gue kumpulin dari sosial media yang ada di Sensasi. So gue bacain dulu dan kita bahas sama-sama sambil kita diskusikan juga tentunya. Ini ada pertanyaannya nih, menarik juga ya. Ngajak pacar orang makan salah nggak sih? Nah sebenarnya kalau ngomongin ngajak pacar orang makan itu nggak ada salahnya. Siapapun lu boleh ajak. Cuman permasalahannya adalah lu siap nggak kalau diketemuin sama pacarnya dan lu tiba-tiba dilabrak sama pacarnya. Lu tahu sendiri di sosial media banyak banget sekarang yang namanya ngelabrak pacar orang yang lagi selingkuh. Gua takutnya lu dianggap menjadi selingkuhannya. Yang kedua, apalagi nih? Gimana bang dia datang lagi tapi bukan jadi pasangan. Nah ini namanya gagal move on ya. Buat lo yang lagi gagal move on gak usah masalah. Wajar kan di saat lo lagi stres sama masa lalu lo dan lo lagi gak tahu harus seperti apa dan bagaimana, tenang aja. Lo tinggal banyakin aktivitas keseharian lo. Kalau dia datang lagi bilang bukan untuk main-main. Oke? Lanjut. Bang pengen udahan bang. Ya udah tinggal ngomong udahan selesai. Jangan lupa panjang. Makin lupa panjang perasaan lo makin gak bisa nyaman. Lanjut lagi, udah nggak sejalan tapi tetap mau sejalan, gimana bang? Kalau lu udah nggak sejalan tapi tetap mau sejalan, menurut gua lu harus komitmen sama perasaan lu. Lu harus tahu sama perasaan lu sendiri. Jangan sampai lu kegocek sama perasaan orang lain. Lu terlalu memikirkan orang lain tapi lu nggak memikirkan hati lu sendiri. Jadi hati lu diduluin ya, diutamain ya. Komitmen game apa? Wis, komitmen game apa? Komitmen bukan game mas. Komitmen itu sesuatu hal yang lu tanamkan dalam diri lu dan lu percaya itu yang terbaik buat lu. Selanjutnya ada lagi nih, menyenangkan sekaligus menyakiti diri sendiri. Oh ini kenapa pada galau-galau semua ya? Ntar nih gue baca komen-komennya jangan yang galau-galau, gimana kalau kita cari yang lain nih. Bang, makan es krim pas lagi pikiran berantakan itu bisa termasuk bagian dari bertahan hidup. Anjing. Makan es krim pas lagi pikiran berantakan. Kalau lu lagi pikiran berantakan, lu bukan makan es krim pak. Lu sholat. Minimal lu menghadap Tuhan. Bukan makan es krim bukan bikin lu jadi lebih nyaman, tapi bikin lu jadi tambah puyeng. Lanjut ya, kita lihat lagi nih. Bang, gimana menurut lu kalau pakai aplikasi dating untuk mencari pasangan, efektif atau terlalu rumit? Nah, ini nih. Jadi sebenarnya sih kalau gue ngeliat ya, banyak banget zaman sekarang itu orang-orang yang lagi mencari pasangan melalui apps dating gitu ya. Banyak banget tuh, udah pasti berkeliaran banget. Lu pasti tahu juga banyak banget aplikasi-aplikasi dating yang bisa lu gunakan dan bisa lu manfaatkan. Pertanyaannya adalah, bisa efektif tapi bisa jadi terlalu rumit karena lu harus mengetahui orang lain cuman dari sosial medianya atau bahkan cuman dari online aja. Sementara menurut gua pribadi kalau lu mau kenal orang lain itu lebih efektif kalau lu ketemu langsung, lu berjumpa langsung. Jadi sebenarnya kalau itu buat jembatan aja it's okay, tapi kalau itu buat lu mengetahui dia lebih jauh menurut gue jangan. Bang, teman kantor gua selalu support gua dalam hal apapun, tapi ternyata kata teman gua yang lain, dia suka sirik sama gua bang. Padahal gua udah anggap dia teman yang bener-bener baik, ternyata enggak bang. Memang dalam kehidupan lu gak boleh percaya sama siapapun dan lu gak boleh menaruh ekspektasi kepada siapapun. Kenapa? Kalau lu menaruh ekspektasi kepada manusia, ujung-ujungnya cuma kecewa. Lanjut lagi, kita lihat lagi nih. Gimana cara ngatasin head yang suka ngasih kerjaan dadakan tapi disuruh cepat selesainya? Yang bener aja boy. Kita ulangin ya bacanya. Gimana caranya ngatasin head yang suka ngasih kerjaan dadakan tapi disuruh cepat selesainya? Nah, Siapa tuh? ini buat teman-teman yang buat orang-orang di luar sana yang mungkin merasakan hal yang sama, situasi kondisi yang sama juga, mungkin sebagian besar merasakan itu. Dan menurut gue cara satu-satunya adalah bilang ke head ya, Pak mohon maaf, saya juga manusia. Pak mohon maaf, saya juga punya keterbatasan. Pak mohon maaf, kalau emang bisa dikerjakan dan cepat selesai, Bapak yang kerjain jangan saya Pak bilang. Ya udah silakan. Ya udah. Udah, Ya udah. jalan sana. Ya udah. Udah cepet, jangan saya nggak bisa. Bilang. Saya juga punya kehidupan Pak, ada namanya work life balance Pak. Lo bacot. Ada lagi nih, sering terjadi yang namanya disuruh kerja cepet tapi internet lemot. Kira-kira kantor gini harusnya diapain ya? Wah ini nih. Resign aja. Resign aja. Enggak, kalau kata gue enggak. Sebenarnya lu harus bisa ngajuin ke tim IT-nya. Gak Kalau ada tim IT. nggak ada tim IT, berarti lu harus komplain ke providernya. Udah, Diangkat. nggak diangkat. Lu ganti semuanya. Bang, menurut lu kira-kira selingkuh itu bisa nular apa enggak? Wes, selingkuh bisa nular. Gue kira penyakit cacar monyet nular doang ya. Ternyata selingkuh bisa nular ya. Tapi menurut gue nggak tahu nih, jujur deh. Kalau ngomong selingkuh gue nggak tahu bisa nular apa enggak. Tapi dampak dari selingkuh itu bisa ngebuat lu jadi tukang selingkuh juga. Karena biasanya orang-orang yang sakit hati karena di perselingkuhan, dia bisa melakukan hal yang sama dengan tujuan menyakiti pasangannya lagi. Dan ujung-ujungnya dia menikmati. Kalau kata Cancuters, jangan main serong adek. Kita lanjut lagi nih. Tandanya dia lagi nikmatin lelahnya. Wah,
Kalau dia menikmati lelahnya menurut gue nggak ada ya. Gue heran juga ada orang yang bisa menikmati lelah ya. Kalau emang lelah istirahat bang, bukan dinikmatin ya. Kamu tahu nggak sih kalau di langit ada binatang? Di langit ada binatang, ada. Kalau misalnya kita berbicara mengenai langit ya, langit itu pasti ada hewan-hewan yang kita nggak ketahui. Banyak hal yang nggak kita ketahui di dunia ini. Yang kita nggak tahu bukan berarti nggak ada. Jadi sesuatu yang kita nggak tahu belum tentu nggak ada. Jadi mungkin menurut gua ada, tapi gua nggak tahu jenis dan bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas bisa terbang. Kita lihat lagi nih. Bener nggak bang? Kebanyakan kehidupan cowok itu cuma dipakai buat nyari duit. Kalau kita ngelihat cowok senang-senang itu, gimana? Bener nggak bang? Kebanyakan kehidupan cowok itu cuma dipakai buat nyari duit. Kalau kita ngelihat cowok senang-senang itu. Bang, sebelum Mbak atau Kak ya, sebelum komen, perhatikan komennya bener dulu ya. Perhatikan komennya bener dulu, pastikan ya, karena di sini gue baca bingung. Tapi yang jelas, cowok hidup itu cuma buat nyari duit, enggak juga. Cowok itu banyak banget kegiatannya selain buat cari duit. Ada yang namanya happy-happy, seneng-seneng, ada yang namanya juga buat jalan-jalan. Sebenarnya sama aja, cuman memang sebagai laki-laki tanggung jawabnya adalah mencari rezeki, mencari nafkah. Itu jadi sebenarnya nggak ada salahnya sih. Bener-bener aja, tapi sebenarnya nggak juga gitu loh. Ngerti nggak? Enggak ya, saya juga nggak paham nih. Ntar ya kita lanjut lagi nih ya. Kenapa ya kalau lagi berantem sama pasangan kita malah jadi jago debat kayak pengacara profesional? Ini emang sebenarnya kita sebagai manusia itu punya skill yang tidak terekspos gitu ya. Punya skill-skill yang kadang kita nggak ketahui. Dan itu muncul di saat-saat genting dan di saat-saat tidak terduga. Contohnya adalah berdebat. Karena kita harusnya sebenarnya dibiasakan untuk berargumentasi, kita harus dibiasakan untuk berdiskusi dan juga dibiasakan untuk berdebat. Tapi banyak orang yang nggak bisa debat. Padahal seharusnya itu bisa dilakukan. Tapi sebenarnya menurut gue setuju kenapa akhirnya banyak orang yang tiba-tiba jago debat. Karena biasanya nggak mau kalah sih. Lanjut lagi ya, ini banyak banget nih masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Sering terjadi yang namanya, bukan salah udah gue bacain itu gimana ya. Bang, gue punya teman kalau di depan ngomongnya baik banget, giliran di belakang kita dijelek-jelekin terus. Kira-kira orang kayak gini harus diapain? Harus dijauhin, simple. Lu gak usah nemenin orang-orang yang menurut lu gak bermanfaat dan gak berfaedah buat lu ya. Bang, saya udah 3 kali maafin suami saya karena selingkuh. Aduh. Pertama ya, agak sulit ya kalau ngomongin masalah perselingkuhan di suami istri. Kenapa? Karena lu udah jadi sebuah keluarga gitu. Tapi sebenarnya menurut gue gini, balik lagi lu harus memperhatikan apa yang lu rasakan dan apa yang lu rasakan dan apa yang lu alamin ya. Selama yang lu rasakan itu memang sudah cukup berat, lu harus bisa mempedulikan dan lu harus mulai memikirkan apa yang lu rasakan sendiri. Jadi jangan sampai cuman karena anak, cuman karena lu udah nikah, lu akhirnya melukai dan menghancurkan hati lu sendiri. Lu harus fokus juga sama perasaan lu juga harus percaya bahwa segala sesuatu yang saat ini menyakitkan itu bakal indah pada waktunya, tapi yang pasti lu harus berani ngambil sebuah langkah dan keputusan itu adalah keputusan dewasa yang harus lu ambil. Lanjut, bang gimana caranya ngilangin kangen sama pasangan yang lagi sama suaminya? Itu udah gue baca. Woi, bisa-bisanya lu kangen sama pasangan yang lagi sama suaminya. Lu bisa-bisanya. Kalau lu, mohon maaf nih pak ya, kalau lu kangen sama orang lain yang belum punya pasangan, itu gak apa-apa. Ini udah punya suami pak, jadi kalau bisa jangan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya lu digebukin sekampung. Jadi lebih baik jangan. Lanjut lagi. Bang gimana ngadepin cowok yang love language-nya physical attack? Nah pertanyaan gue satu nih, ini masalahnya physical attack atau physical touch? Karena dua hal yang berbeda. Kalau physical attack itu yang biasanya saling serang, bukan saling serang sih, yang melukai atau bukan melukai, yang menggunakan kekerasan dalam hubungan. Tapi kalau physical touch, itu beda cerita tuh, itu yang dipegang-pegang tuh, yang dilus-lus tuh. Nah kalau misalnya lu punya pasangan yang love language-nya physical attack, ini lu harus bawa ke psikolog atau lu harus bawa ke psikiater. Kalau emang udah gak bisa juga, minimal lu daftarin dia Beyond 4. Biar dia ikut tinju di sana, biar dia mendapatkan lawan yang sepadan. Tapi gue nggak tahu ya, ini lu cewek atau cowok ya. Whatever apapun itu, lu harus jaga diri lu. Oke, lanjut. Apalagi nih? Ada 2 hal yang bikin aku trauma bang. Pertama jatuh dari motor. Kedua takut kalau aku udah sayang banget ke dia, ternyata dia masih merespon masa lalunya. Terus dia balikan dan aku cuma jadi pelampiasan. Aduh. Buat kakaknya di sana mohon doanya kayak yang penting ya. 2 hal yang lu takutkan itu gue kira tadi lu takut sama Tuhan kak, ternyata enggak ya kak ya. Cuman takut sama jatuh sama motor sama takut kalau dia ternyata merespon masa lalunya dan balikan. Kak, dunia gak cuma tentang dia dan dirimu kak. Laki-laki di luar sana masih banyak, walaupun gue tahu semuanya tidak seperti yang lu harapkan dan lu bayangkan. Tapi yang jelas kak, hidup ini terus berjalan, nikmati hidup lu, lihat sesuatu hal yang menyenangkan dan membahagiakan buat lu, bukan cuma tentang pasangan lu kak. Jadi menurut gue, kalau memang dia bukan jodoh lu, dia akan dijauhkan kak. Kalau dia jodoh lu, dia akan tetap didekatkan kak. Jadi gak usah terlalu takut ya, serahkan sama Tuhan aja. Oke? Lanjut, kita baca lagi nih, mana lagi nih yang belum ya? Bang, chat aku udah 14 dan udah 1 kali 24 jam gak dibalas. Kira-kira gimana bang? Pingsan, pasangan lu pingsan.
Dah, coba lu cek, lu tanya keluarganya, lu tanya adik kakaknya, lu tanya bapak ibunya, lu tanya saudaranya, lu tanya temennya, lu tanya siapapun orang yang terdekat dari dia, takutnya dia pingsan. Oke? Bang, kalau udah gimana? Bang, kalau dia udah males dengerin cerita aku gimana ya? Kita masih dalam tahap pendekatan. Kalau dia udah males dengerin cerita lu, stop bercerita kepada dia, cari orang yang mau mendengarkan cerita lu. Kayak di chat ini ya. Oke? Ucapin aku dong hari ini aku ulang tahun. Waduh, ngucapin ulang tahun. Gue kayak badut ulang tahun ya minta diucapin ya. Yang penting lu selamat ulang tahun ya, sehat selalu pokoknya. Bang, pacarku lagi sibuk padahal aku lagi sedih. Aduh, 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 aduh. Yang kayak gini-gini nih. Lu harus tahu, di saat lu lagi sedih, di saat lu lagi senang, di saat lu lagi bahagia, lu apapun, pacar lu sibuk itu wajar. Namanya pacar lu lagi punya kegiatan. Lu mendingan milih mana, punya pacar yang selalu ada buat lu tapi nggak punya kegiatan dan kerjaan, atau punya pacar yang sibuk demi masa depan lu bersama. Lu harus pilih. Lu nggak bisa pengen punya semuanya, pengen punya pasangan yang punya banyak uang, punya banyak waktu, nggak bisa deh. Lu harus pilih salah satunya karena semua orang pasti punya kegiatan dan semua orang punya prioritas. Bukan berarti lu nggak jadi prioritas, tapi ada hal yang lebih penting dan hal yang harus dia kerjakan saat ini. Oke? Bang, gimana cara ngatasin kalau kita udah kerja di sebuah perusahaan dan benar-benar kerja dari pagi sampai malam? Kapan bisa me time-nya, Bang? Nah, kalau lu berbicara dan lu menanyakan masalah pekerjaan lu yang bisa dibilang hampir menghabiskan waktu lu dalam kehidupan lu dan lu menanya kapan me time lu, sebenarnya yang gue harus tanya lagi adalah gini, lu udah cinta belum sama pekerjaan lu, suka nggak sama pekerjaan lu? Karena kalau lu suka sama pekerjaan lu, walaupun memang akhirnya menghabiskan banyak waktu lu akan menikmati dan akan merasa enjoy di sana. Tapi sebentar aja, walaupun cuma sedikit, walaupun lu bisa work life balance tapi kerjaan lu nggak nyaman, lu bakal tetap stres menurut gue. Jadi pastikan kerjaan yang lo lakukan saat ini adalah kerjaan yang bikin lo nyaman. Karena di situ lo bisa mendapatkan banyak hal, bahkan lo bisa me time dari kegiatan yang lo lakukan. Oke? Lanjut lagi nih. Kenapa ya di kantor tuh terlalu banyak meeting yang nggak jelas dan ujung-ujungnya jadi nggak punya waktu buat kerja. Kakaknya di sana tahu nggak sebenarnya kerjaan lu itu ya meeting doang, jangan-jangan. Jadi jangan pernah bingung, jangan pernah takut karena sebenarnya meeting itu adalah bagian dari pekerjaan. Jadi lu nggak usah merasa kayak gue nggak bisa kerja nih karena gue banyakkan meeting. Enggak, ya kerjaan lu adalah meeting doang, jangan-jangan. Jadi lu nggak disuruh kerja. Jadi kalau misalnya nanti atasan lu nanya, kenapa kerjaan yang nggak selesai, lu tinggal bilang karena kebanyakan meeting. Selesai, nggak usah pusing. Oke, sepertinya udah semua gue jawab, sepertinya udah semuanya gue bacain. So buat lo yang pengen gue bacain juga cerita-ceritanya, atau mungkin buat lo yang lagi bingung, yang lagi stres, yang lagi nggak tahu mau cerita ke siapa dan mau cerita bagaimana caranya, lo bisa langsung komen juga di bawah. Lo kasih tahu gue cerita-cerita lo, hal-hal yang menarik menurut lo, hal-hal yang mungkin belum pernah tersampaikan di hati dan juga pikiran lo. Lo boleh sampaikan di bawah, nanti bakalan gue bacain dan bakalan gue bawain dan kita diskusi bersama. Coba dicolot, lo bisa keluarin semuanya. Thank you.